Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik yang beranggotakan Devina Yunita Sari Putri dengan NPM 2041011098, Gina Oktaviasna dengan NPM 2041011103, Silvia Nurdianti dengan NPM 2041011105, dan Nabila Soraya dengan NPM 174101127. Konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara yang berasal dari dua suku kata yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Selanjutnya, istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan dan Antara yang berarti diapit oleh dua hal. Menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap ciri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitikberatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar asas Nusantara. Sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenal ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu di tengah-tengah banyaknya perbedaan di negara Indonesia, wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran dan keterbukaan, solidaritas dan kerjasama. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara yaitu pembentukan rasa persetujuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. 6. Rasionalisasi wawasan Nusantara. Yang ke-1, terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang ketiga, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang keempat, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. B. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Yang pertama, ada objek filsafat, yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila, yaitu manusia, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama. Yang kedua, metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Yang ketiga, sistem filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Yang keempat, sifat universal filsafat. Dalam artian, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. C. Konsep geopolitik. Di sini ada beberapa pengertian geopolitik.
Yang pertama, menurut Kari Haushopper, adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial, semua proses politik, berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang kedua, ada dari Rudolf Kazelin. Geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, menurut Bernard Cohen, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif dan di sisi lain proses-proses politik. Yang keempat, menurut Hafez Nia, geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi politik kekuasaan dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Yang kelima, menurut Ad Hoc Committee on Geography Association of American Geographers, geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Yang keenam, menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Yang terakhir, menurut Del Joni, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spesial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Lalu ada ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik, karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Lalu ada perkembangan geopolitik. Ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya yaitu 1. Rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai teritorial sea and maritime kringen ordonansi 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Kondisi geografi suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Adapun isi Deklarasi Juanda sebagai berikut. Yang pertama, perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil dari laut. Lalu perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Lalu yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Konsep geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi ini berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Menurut Purnomo, geostrategi ini merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Selanjutnya, menurut Lim Jojuk, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan, lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategis. Selanjutnya, menurut Rogers dan Simon, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjadi kehadiran politik dalam sistem internasional. Latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hackwright, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930 hingga awal 1940 oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Alasan utama kemunculan konsep geografi yang pertama,
Geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Yang kedua, teknologi berupa sarjana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antara manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Tujuan geostrategi, menurut Herdiawanto dan Jumanta, menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk yang pertama menegakkan hukum dan ketertiban, lalu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, lalu mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, lalu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengakulturasikan diri. Lalu geostrategi negara Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Sementara itu di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Berdasarkan data dari situs resmi pemerintah Indonesia covid19.go.id pada tanggal 27 Mei 2021 sebanyak 1,8 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 1,65 juta sembuh dari COVID-19 dan sejumlah 49.907 jiwa masyarakat Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa penularan COVID-19 sangat cepat serta memiliki tingkat kematian yang tinggi. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, jumlah pengangguran semakin meningkat, angka putus sekolah yang tinggi akibat dari kasus kemiskinan semakin bertambah banyak. Yang kedua, adanya PSBB telah membuat banyak pekerja harus di-PHK dan banyak pula pengusaha UMKM harus gulung tikar karena merugi. Hal tersebut telah membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Yang ketiga, tingkat kejahatan meningkat karena ditambah dengan banyaknya usaha yang harus ditutup akibat PSBB. Oleh karena itu, sebagian masyarakat melakukan aksi kejahatan berupa perampokan. Selanjutnya ada permasalahan sosial akibat pandemi COVID-19 secara multidimensional. Yang pertama ada dimensi geografi. Daerah perkotaan yang tingkat kepadatan yang tinggi yang merupakan daerah perkotaan yang individualis merupakan tempat yang paling banyak ditemui masyarakat miskin. Yang kedua ada dimensi ekonomi, yaitu kemiskinan yang diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang atau masyarakat. Yang ketiga ada dimensi sosiologi dan antropologi. Ada dua faktor penghambat. Yang pertama dari diri seseorang atau kelompok, misalnya karena tingkat pendidikan atau karena hambatan budaya. Yang kedua ada hambatan dari luar kemampuan seseorang, misalnya karena birokrasi atau peraturan resmi yang dapat mencegah mereka memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang keempat ada dimensi politik, yaitu lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuatan yang mencangkup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang, atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya. Berdasarkan wawasan Nusantara sebagai geopolitik, pemerintah Indonesia berupaya memperlambat penyebaran COVID-19 untuk meminimalisir beban bagi tenaga medis selaku garda terdepan dalam penanganan COVID-19 sembari memberikan waktu untuk pengumpulan sarana pengobatan COVID-19 ini. Hubungan nasional pun terpengaruhi oleh cara pengurungan wilayah, pembatasan kontak fisik antar individu, serta pembatasan jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi.
Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain harus menerima fakta bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang mengancam peradaban manusia, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan dalam penanganan COVID-19. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.